tokoh perempuan itu yang kita bahas itu ya? Tamar kan? Ya, oke. Tamar anak Daud. Tapi Tamar itu banyak ya dalam kitab suci. Kalian lagi bahas apa sih? Lagi bahas apa? Tahu nggak sih Bang, yang episode ini kita mau bahas tentang Tamar anaknya Daud. Oh, Tamar anak Daud ya. Tahu? Tahu. Dalam kisah Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Wah. Bentar. Emang gimana sih kisahnya? Penasaran? Ya dong. Check it out! Dalam kitab suci ada 3 sosok Tamar. Pertama, Tamar menantu perempuan Yehuda. Kedua, Tamar anak dari Raja Daud. Dan ketiga, Tamar anak perempuan satu-satunya Absalom. Sosok Tamar yang akan dibahas dalam bagian ini adalah Tamar anak Raja Daud, adik dari Absalom, dan yang diperkosa oleh Amnon, saudaranya sendiri. Kisah Tamar mengungkapkan sederetan kisah mengenai kehidupan perempuan yang seringkali menjadi objek diskriminasi dan eksploitasi. Hak perempuan dirampas, dibatasi, dan seakan terkungkung oleh adat maupun tradisi yang berlaku di masyarakat. Berita-berita yang menyesakan dada terasa semakin gencar di berbagai tempat, seperti kasus pelecehan, perkosaan baik secara individu maupun kelompok hingga berujung pada pembunuhan. Hal ini memberi alarm akan hilangnya ruang aman bagi perempuan. Peristiwa kesengsaraan kaum perempuan bukan hanya terjadi pada masa kini, tetapi juga pada masa lalu yang kisahnya juga terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nama Tamar berasal dari kata Ibrani Taumar, yang berarti pohon palma atau akar yang tidak berguna namun dipakai untuk memperkokoh sesuatu. Tamar merupakan tokoh perempuan yang direnggut keperawanannya oleh saudara tirinya. Mengapa harus Tamar? Mengapa harus perempuan? Apakah karena sistem keyakinan bahwa perempuan dipandang sebagai sosok lemah yang dapat diperdaya dan yang tidak berhak atas tubuhnya sendiri? Sederetan pertanyaan kritis yang muncul seringkali dianggap sebagai suara pemberontakan yang tidak patut didengar. Pada umumnya, yang menjadi korban diskriminasi, ketidakadilan, dan seringkali hal itu dianggap pantas dan wajar adalah perempuan. Kisah Tamar yang akan dialami mengangkat dan memperkuat kesaksian dirinya setelah kejadian pemerkosaan, bagaimana menghadapi penderitaan dan perubahan diri yang dialami oleh Tamar. Tamar adalah salah satu putri dari Raja Daud, adik seibu Absalom, dan adik seayah dari Amnon. Ibu dari Amnon adalah Ahinoam, perempuan Yisrael. Absalom dan Tamar adalah saudara Amnon dari ibu yang berbeda bernama Maakah. Amnon menyimpan rasa dan bahkan jatuh cinta pada Tamar, saudarinya, karena kecantikan dan keperawanannya. Amnon kemudian diberi saran oleh Yonadab untuk berpura-pura sakit. Ketika Amnon berpura-pura sakit, ayahnya Raja Daud datang menjenguknya. Karena alasan sakit tersebut, maka Amnon meminta kepada ayahnya agar Tamar datang melayaninya dengan menyiapkan makanan atau kue. Setelah menyiapkan makanan tersebut dan tanpa menaruh curiga, Tamar segera mengantarkan ke ruangan Amnon. Pada momen yang sama, Amnon memperkosa Tamar. Setelah kejadian pemerkosaan itu, Amnon mengusir dan membenci Tamar. Dari peristiwa itu, Tamar berubah menjadi perempuan berkabung dengan menaruh abu di tubuhnya serta mengoyak jubah kebesarannya. Tamar adalah seorang perempuan yang berparas cantik dan suci, memiliki perilaku yang baik terhadap saudara-saudaranya dan ayahnya, patuh pada aturan yang berlaku dalam kehidupan Israel kuno. Tamar yang merupakan perempuan baik dan patuh kemudian menjadi korban pemerkosaan, penolakan, dan lebih memilukan lagi menjadi seorang perempuan yang tidak berarti dan diabaikan. Orang Israel menjunjung tinggi keperawanan perempuan sehingga perempuan yang menjaga kesucian diri atau keperawanannya, ia berada pada posisi aman, seperti pendapat ortodoks di kawasan barat oleh Ambrosius dirumuskan bahwa seorang perawan yang setia hendaknya diutamakan.
Kejadian pemerkosaan yang terjadi pada diri Tamar adalah kejadian yang didasarkan pada keinginan sepihak, yaitu Amnon. Dengan kejadian tersebut mengubah harapan hidup Tamar. Ia menyadari akan ketidaksucian dirinya sehingga sebagai perempuan yang bermartabat, upaya yang dilakukannya yaitu dengan berani mengungkapkan tindakan Amnon kepada ayahnya Daud dan saudaranya Absalom. Tamar sebagai perempuan yang hidup dalam hukum patriarki berusaha menyadari, menerima, dan menuntut harga dirinya sebagai perempuan. Faktor mendasar bagi perempuan yang berkaitan dengan perasaan, nilai diri, dan kemampuan diri dalam menghadapi setiap ancaman yang terjadi adalah kesadaran diri. Poin kesadaran diri Tamar menjadi acuan baginya untuk memahami dirinya yang telah mengalami pelecehan, kekerasan, dan martabatnya dihancurkan oleh kekuasaan laki-laki. Pengalaman penindasan yang dialami Tamar merupakan pengalaman yang dialami banyak perempuan, entah dalam catatan sejarah maupun sampai sekarang. Tamar menampilkan sosok korban pelecehan dan kekerasan yang tidak terpuruk, tidak pasrah pada keadaan, tetapi berusaha membuka dan mendongkrak kemelut sistem bahwa perempuan dapat saja menjadi korban laki-laki. Ada banyak kisah yang menampilkan keterpurukan perempuan ketika berada dalam situasi yang sama seperti yang dialami Tamar. Banyak Tamar masa kini yang bersuara memohon keadilan agar rintihan pilu mereka dapat diperjuangkan. Kebanyakan perempuan yang direnggut kehormatannya merasa diri lemah, tidak berdaya, dan tidak berharga lagi. Tetapi dengan belajar dan melihat tokoh Tamar yang sekalipun badan dan perasaannya tersayat-sayat, ia tetap bangkit memperjuangkan keadilan bagi diri dan juga bagi kaum perempuan yang bernasib sama. Ia pun dapat digolongkan sebagai perempuan bagi yang terluka. Dengan kisah Tamar, kita disadarkan bahwa kitab suci tidak mengabaikan fakta bahwa umat Allah telah berpartisipasi dalam tindakan mengerikan ini, contohnya pemerkosaan. Namun melalui cerita tersebut, Allah mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan miliknya sendiri, baik korban atau pelaku. Kasih Allah selalu nyata. Allah menawarkan bantuan dan menghibur para korban, tidak pernah meninggalkan mereka dalam kesulitan. Tetapi Allah juga menawarkan pertobatan dan pengampunan bagi orang jahat. Allah pun memberikan daya penyembuhan secara psikologis dan spiritual melalui rahmat dan kasih-Nya yang tanpa syarat dan dalam kerjasama dengan manusia melalui olah hidup rohani.